sebenarnya mereka itu sudah berada pada titik yang dimana mereka kayak dibohongi gitu. Maksudnya yang hilang dari kita ini anak muda adalah kepercayaan, kakak. Alright, nice people. Kita lagi ada di Hotel Amaris Hertasning, Makassar, dan kita akan mengikuti dialog dari relawan milenial Makassar. Oleh karena itu, seru-seru sebentar ini diskusinya karena berbicara tentang milenial untuk Indonesia. Dan ada beberapa dokter-dokter yang sebenarnya merupakan guru saya. Kita langsung masuk saja. Oke. Indonesia ini terdiri dari 29% generasi milenial yang sampai bonus demografi tersebut menjadi bencana demografi. Jadi dari generasi milenial untuk Indonesia, saya harapkan dari diskusi ini ada hal-hal yang bisa kita petik untuk Indonesia ke depan, dari tentunya dari pemateri-pemateri yang sangat luar biasa ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan dengan segala daya dan upaya sehingga sampai hari ini relawan milenial Makassar masih sempat dan masih bisa berkiprah, tentu karena ada kerja keras dari teman-teman semua, karena tentunya kita tahu bahwa sebuah komunitas itu awalnya, apalagi komunitas filantropi, itu sangat susah untuk dibentuk. Jadi tanpa kerja keras dari teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa melakukan kontribusi untuk menebar kebaikan bersama. Setelah saya pikir-pikir bahwa ancaman kita pada hari ini bukan lagi ancaman militer, tapi ancaman non-militer. Seperti apa? Masuknya paham radikalisme, masuknya paham komunis, dan juga pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang anak muda saat ini memiliki peran yang sangat besar. Sebagai anak muda, kita jangan pernah untuk berhenti bermimpi. Bermimpi menjadi apapun. Bermimpilah setinggi langit, insya Allah. Jadi anak-anak muda kita dibandingkan dengan Bali, Jogja dan sebagainya jauh. Yang pertama kalau tidak salah itu Bali, ya, yang paling peringkat tinggi indeks pembangunan. Kenapa? Karena Bandung, ya, karena kreativitas anak-anak muda di sana sangat tinggi. Di sini saya kira kita masih sangat rendah. Kita masih mungkin, ya, baru-baru ini masih mindset mau jadi pegawai negeri, mau jadi apa dan sebagainya. Sementara orang di Jawa sudah tadi disampaikan oleh Fadli, bagaimana orang-orang di sana sudah main di YouTube dan sebagainya. Kalau ada organisasi yang saya harus iri hati dan dengki di kota Makassar, maka relawan milenial Makassar lah organisasi yang paling saya iri. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena mereka susah sekali itu skill relawan, kakak. Saya mantan ketua Palang Merah Remaja waktu SMA OSIS. Bagaimana saya ajak teman-teman OSISku masuk di PMR. Sayangnya saya tidak lanjut di waktu kuliah masuk di KSR PMI karena kemudian saya lebih jatuh cinta kepada kesenian dan kebudayaan. Saya termasuk orang yang selalu setiap musibah bencana diminta untuk share berbagai macam informasi, kakak-kakak. Dan bahkan saya diminta untuk open donasi. Cuma sekali lagi saya bukan orang yang profesional dan ahli dalam mengumpulkan dana. Makanya selalu saya sarankan ke berbagai lembaga. Salah satunya saya bilang, kalau kau mau terlibat dan kau juga mau berkontribusi, buka saja Instagramnya @millennial.mks, saya bilang. Banyak saya punya teman-teman di sana, guru-guru, kakak-kakak di sana. Jadi saya kira menjadi tempat yang paling keren lah. Apalagi tadi sudah sampaikan sama Ibu Ketua bagaimana susahnya. Dan itu juga yang saya rasakan. Tapi yang menariknya adalah, ini kan ketika kita berbicara anak muda, terus mau mengajak mereka untuk berkontribusi apalagi menjadi relawan, itu kan yang perlu kita harus agak hati-hati nih, kakak. Karena kemarin banyak sekali juga yang ajak saya, tetapi hanya untuk keren-kerenan.
Yang penting memenuhi instastory, dibilang peduli, cilakan. Saya agak-agak perlu juga waspada dan hati-hati seperti itu kakak. Karena saya punya pengalaman membentuk organisasi. Saya orang teater, seni, terus bentuk komunitas pantun, jadi UKM, bentuk forum, bentuk manajemen, ada IO, bangkrut, gagal dan seterusnya. Sekarang saya lebih independen. Kenapa? Karena ternyata besi itu yang bisa hancurkan adalah besi sendiri dengan karatnya. Anak muda yang bisa rusak anak muda itu sendiri. Yang bisa rusak milenial itu adalah milenial itu sendiri. Soal COVID misalnya, mohon maaf saya bicara soal COVID ini. Kemarin saya bikin kontennya, ternyata sekarang terakhir saya cek di Twitter kurang lebih 17 juta view. Ternyata itu banyak dirasakan oleh orang. Sebenarnya mereka itu bukan sudah berada pada titik yang dimana mereka kayak dibohongi gitu. Maksudnya yang hilang dari kita ini anak muda adalah kepercayaan kakak. Maka saya beberapa kali sampaikan kepada kakak-kakak, pemerintah juga, tolong kalau mau kita taat, perlihatkan saja keteladanan, perlihatkan saja supaya muncul rasa percayanya di masyarakat. Saya pulang di kampung kemarin, itu tidak ada lagi, pakai masker ini COVID ini. Karena mereka sudah melihat situasi yang ada. Nah, tugasnya kita ini anak muda adalah bagaimana tidak mengikuti jejak yang sudah ada dibuat oleh hari ini oleh para tokoh-tokoh kita. Makanya banyak tadi yang komen juga, saya bilang, lu tuh enak jalan ngomong bacot doang, coba lu jadi presiden. Saya bilang, kalau saya jadi presiden saya akan mengikuti yang dibikin presiden sekarang. Saya bilang begitu sederhananya. Apa itu ya, kalau dia buat masyarakat tidak percaya, tentu kita juga membuat akan banyak orang tidak percaya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini, kalau bicara soal anak muda kontribusinya kakak, trust, kepercayaan menurut saya yang paling mahal sekarang. Dan kita harus buat organisasi kayak relawan milenial ini memiliki trust yang tinggi di masyarakat. Kita harus membuat anak muda memang patut dan pantas untuk dipercaya. Karena sekali lagi itu tugasnya kita sekarang mungkin yang paling berat adalah bagaimana menghimpun anak-anak muda yang selama ini mungkin tidak terlalu memiliki kepedulian menjadi peduli. Anak muda ini kan terbagi-bagi kakak. Ada anak muda elit, ada anak muda biasa. Mungkin sebagian di antara kita di sini adalah anak muda elit. Anak-anak muda yang masuk di organisasi besar mungkin dikatakan sebagai anak muda elit. Makanya beberapa kali saya protes juga. Ini kebetulan ada bagian dari TGUPP, Dr. Ardi, saya sudah beberapa kali sampaikan. Bisakah kalau sekali-sekali bikin program itu pemerintah, pelatihan apa kan tumai dan sebagainya, jangan terlalu anak muda elit lagi diajak. Kayak jago itu. Itu anak-anak di Barukang ya, itu anak-anak Cambaya. Diajak kakak. Karena kenapa? Jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding anak muda elit. Iya. Kira-kira begitu kakak. Terakhir yang saya mau sampaikan, berbicara kontribusi, sekali lagi kita berbicara ke anak mudanya dulu, saran saya sih. Sesama mau dulu. Karena terus terang yang menghambat pergerakan ke depan ini bukan persoalan pemerintah tidak peduli, bukan persoalan ada serangan dari luar negeri, enggak. Sesama aja anak-anak muda ini yang akan baku tarik-tarik, dan itu sangat-sangat berbahaya. Kalau sesama yang tidak baku susah. Karena tidak ada mitras lagi di anak muda. Makanya itu yang saya berusaha tumbuhkan di media sosial. Bagaimana kemudian anak muda memiliki kontribusi nyata, terutama kita bisa mulai dari gerakan-gerakan kecil dari media sosial.